Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas ya Kades Kohot yang sekarang lagi viral, yang konon Kades ini terindikasi oleh pemalsuan HGB pagar laut, dan di mana waktu pemeriksaan di rumahnya ada beberapa pas pamdes. Lucu ya, sekelas kepala desa punya bodyguard. Pemeriksaan Kades Kohot oleh Bareskrim menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Indikasi pemalsuan HGB pagar laut yang melibatkan Kades dan keluarganya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pemerintahan kita. Kok bisa? Kades memalsukan HGB pagar laut, atasannya nggak tahu, orang lain nggak tahu, di sampingnya nggak tahu. Yang banyak tahu waktu viral pagar laut dicabut itu. Masa nggak tahu ya, HGB seluas sepanjang 30 km ya, yang lain tidak tahu. Andai saja pagar ini tidak viral, tentu pemalsuan HGB ini akan tidak diketahui oleh banyak orang dan akan berlarut-larut jadi HGB palsu. Namun perlu diingat juga sih bahwa pemeriksaan ini masih dalam proses dan belum ada vonis atau keputusan hukum yang final. Oleh karena itu, perlu menunggu hasil penyelidikan dan keputusan hukum yang resmi sebelum membuat kesimpulan atau penilaian. Jika kita tidak boleh gegabah dahulu ya, tidak mesti Kades inilah, Kades itulah, korup lah ya, jangan. Tapi menurut netizen ya, jejaknya sudah pasti bahwa Kades Kohot memang terindikasi pemalsuan HGB. Dan yang jelas adalah bahwa kasus ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pemerintahan kita, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian. Bagaimana bisa ya seorang Kades melakukan pemalsuan dokumen tanpa diketahui oleh pihak lain? Kok bisa sih? Pemerintahan dan lembaga hukum harus memastikan bahwa proses penyelidikan dan pengadilan berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dapat dilindungi. Namun tidak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan refleksi diri dan memastikan bahwa sistem pemerintahan kita tidak lagi memungkinkan kelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini penting kawan ya, untuk memastikan bahwa kasus seperti ini tidak akan terjadi di masa depan. Kan Pak Prabowo ngomong bahwa kita ingin pemerintahan yang bersih. Jadi Pak Prabowo menurut pidatonya itu bersih-bersih. Ingin bersih-bersih beliau. Jadi kalau ada kasus serupa seperti ini ya harus ditindak lanjuti dong. Ditindak, maling-maling dan para koruptor harus ditindak. Koruptor-koruptor diusut. Dan juga di masa-masa Mulyono, para koruptor itu harus ditindak juga dan diusut. Bahkan Mulyono sendiri pun kalau memang koruptor terbukti korupsi, ya harus ditindak. Jangan jadikan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan juga para penyerobot tanah di PIK itu ya, para mafia tanah harus diusut juga itu. Sekarang umum dan viral pembangunan proyek PIK 2 yang diketahui banyak penyimpangan dalam pengembangan proyek PIK 2 ini ya. Lahannya itu jangan robot, jangan lupa itu diusut juga. Jangan lupa. Dan Kades Kohot ini ya, yang waktu pemeriksaan kabur dari tanggung jawabnya dan tidak hadir dalam pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini sangat disayangkan dan ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam kepemimpinan. Bahkan ya keluarganya, adik iparnya sendiri, adik Kades Kohot ini ya, Arsin, yang sebelumnya menemani Bareskrim dalam pemeriksaan, kemudian kabur setelah diminta untuk menyerahkan KTP. Bahkan adik ipar ini melarang membawa laptopnya Kades Kohot. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan bukti-bukti. Ini sangat mencurigakan yang harus diinvestigasikan lebih lanjut ini. Adik iparnya ini ya. Ya kita harus menunggu hasilnya untuk penyelidikan dan keputusan-keputusan hukum yang resmi. Ya, tapi yang jelas adalah bahwa kasus ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pemerintahan. Dan bahwa kita harus melakukan perubahan untuk memastikan bahwa keadilan harus
ditegakkan di negara kita ini. Kan Pak Prabowo ingin bersih-bersih, ya harus bersih-bersih semua lah. Siapapun yang ada di dalam atau di luar, yang ada di oposisi dan di pemerintahan, ya harus diselidiki semua. Jangan pandang bulu. Ya begitu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.